Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Helmi Fauzan Namdani. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana proses create data dan read data pada Laravel. Nah, di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan membuat migrasi dan model dengan cara mengetikkan PHP Artisan make model dan nama modelnya yang harus diawali huruf kapital. Nah, setelah filenya jadi, kita ketikkan kolom-kolom yang kita butuhkan pada database. Di sini kita akan membuat database pelanggan. Jadi yang akan diinputkan adalah nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, setelah itu kita akan migrate dengan mengetikkan PHP Artisan migrate. Lalu kita cek di PHP My Admin. Nah, langsung ada database baru. Nah, setelah itu kita akan mengisi database-nya dengan menggunakan seeder. Kita dapat mengetikkan PHP Artisan make seeder, lalu nama seedernya. Nah, untuk membuat banyak data sekaligus, kita dapat menggunakan library yang namanya Faker. Nah, Faker ini adalah sebuah library yang menyediakan data-data dummy. Nah, setelah tadi kita mengimport kelasnya, kita masukkan Faker ini ke variabel Faker dengan metode create. Nah, setelah itu kita looping sebanyak data yang kita perlukan. Misalnya di sini 25 data. Lalu kita insert data-data yang kita butuhkan. Misalnya data untuk nama, kita dapat menggunakan Faker name. Lalu alamat bisa menggunakan Faker address, dan seterusnya. Nah, lalu kita tinggal mengeksekusinya saja dengan mengetikkan PHP Artisan dbseed dan kelasnya. Nah, ini akan otomatis menghasilkan 25 data sekaligus. Nah, karena database-nya sudah ada, sekarang kita akan melakukan proses read data. Langkah pertama yaitu kita membuat root baru dengan metode resource dan URL-nya diarahkan ke pelanggan controller. Selanjutnya kita akan membuat view untuk menampilkan data pelanggannya. Nah, selanjutnya pada bagian index atau view yang telah kita buat tadi, kita buat struktur tabel untuk menampilkan data pelanggan. Kita buat untuk t-head-nya dulu, yaitu untuk isian nomor, nama, alamat, nomor telepon, email, dan ada juga untuk opsi. Pada controller, kita bikin satu metode dengan nama index, lalu lakukan query untuk memanggil semua data, kemudian kirimkan data tersebut ke views dengan metode yang namanya compact. Nah, lalu kita tinggal membuat sebuah looping untuk datanya dengan cara melakukan for each. Jika loopingnya berhasil, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memanggil fields untuk setiap kolom. Untuk kolom indeks ditambahkan dengan 1 agar mulainya dari 1 bukan dari 0 ya. Lalu dilanjutkan dengan nama, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Semua data telah berhasil ditampilkan. Jadi itu dia adalah proses read data atau menampilkan data. Nah, sekarang untuk proses create bagaimana? Nah, jadi sebenarnya kita sudah melakukan proses create pada saat menambahkan data dummy. Tapi sekarang kita akan membuat sebuah fitur untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, kita buat untuk tombolnya dulu. Lalu kita atur untuk posisinya agar di pojok kanan atas.
Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita bikin metode baru yang namanya create yang akan diarahkan ke tampilan pelanggan create. Selanjutnya kita harus membuat view untuk pelanggan create terlebih dahulu. Selanjutnya pada views yang telah kita buat, kita bikin struktur untuk form data pelanggan. Untuk tombol yang telah kita buat tadi, jangan lupa untuk diarahkan ke pelanggan create atau view yang tadi kita buat. Nah, dengan itu tombolnya sekarang sudah bisa berfungsi. Di sini saya juga membuat tombol untuk kembali ke halaman indeks. Nah, lalu di sini kita akan membuat struktur form yang akan diisi oleh user pada nantinya. Di sini kita akan membuat label untuk nama pelanggan, label untuk nomor telepon, label untuk email, dan juga label untuk alamat. Untuk isian nama pelanggan, nomor telepon, dan email, kita menggunakan input text. Sementara untuk alamat, kita menggunakan text area. Jangan lupa untuk memberi nama dan ID pada setiap isian form. Kita bikin tombol untuk submit-nya untuk menyimpan data yang telah kita masukkan. Untuk action-nya kita arahkan ke pelanggan store dan dengan metode post, dan jangan lupa untuk menambahkan @csrf. Pada controller kita bikin metode baru yang namanya store. Nah, store ini fungsinya adalah sebagai wadah data yang telah kita masukkan ke dalam form sebelum dimasukkan ke database-nya. Nah, lalu kita bikin metode baru yaitu create untuk memasukkan data ke dalam database. Nah, fungsi variabel request ini untuk memanggil data yang telah kita masukkan ke dalam form, seperti data nama pelanggan, data alamat, data nomor telepon, dan email. Langkah selanjutnya yaitu mengembalikan tampilan ke halaman indeks. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data ke dalam database melalui form yang telah kita buat. Misalnya di sini namanya Jajang, nomor telepon, email, lalu alamatnya di Garut. Kita klik simpan. Nah, otomatis akan kembali ke halaman indeks dan datanya sudah tersimpan ke dalam database. Nah, itu dia bagaimana proses create data dan read data pada Laravel. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.